Sebenarnya pengalaman saya misalnya sidik, Ya, saya sidik oke, oke. Adik saya mau menjelaskan Pak, ya, kami datang ke sini itu ingin mencari Bapak tentang pengembalian atau biaya beasiswa tersebut. Pertanyaannya. Pertanyaan dari siapa nih? Pertanyaan dari kita. Nah, ini apa? pertanyaannya itu tentang kan dalam Muhammadiyah ini kan ada namanya badan-badan usaha, Pak. Badan usaha. Nah, kalau dalam menegakkan badan usaha itu apa tantangannya? Mungkin apa tantangannya atau hambatannya? Jadi kalau ini langsung aja. Kalau di Muhammad itu bukan badan usaha, majelis. Kalau seperti sekarang ini kan kantor majelis ekonomi kan, jadi dia majelis. Nanti ada lagi yang membawahi usaha apa saja itu. Kalau secara umum di Muhammad itu namanya amal usaha. Amal usaha itu umum. Masjid itu masuk amal usaha, panti asuhan, rumah sakit, sekolah, dengan amal usaha. Tapi kalau badan khusus atau majelis khusus yang menangani masalah ekonomi itu ya majelis ekonomi. Nah, sekarang majelis ekonomi bisnis dan pariwisata gitu ya. Jadi ada apa lembaga khusus yang mengenai itu gitu ya. Jadi bukan badan namanya, majelis atau majelisnya. Kalau usaha itu namanya amal usaha. Masjid itu terus amal usaha, bukan usaha bisnis ya. Kalau dunia travel itu namanya amal usaha, sekolah namanya amal usaha, kampus itu amal usaha. Nanti sesuai dengan tingkat-tingkatnya. Kalau kampus nanti itu kan wilayah, pimpinan wilayah Riau kan. SMA, SMK itu masuk untuk wilayah. Tapi kalau SMP, SD itu daerah. Jadi ini kan pimpinan daerah Muhammadiyah, SMP, SD, dan bawahnya itu di bawah supervisi pimpinan daerah Muhammadiyah. Tantangannya dalam membangun amal usaha itu Ya sama, prinsipnya sama dengan badan usaha yang punya usaha, gitu kan. Ya SDM-nya, ya sumber daya alamnya, semuanya lah manajemen yang hampir sama, secara umum hampir sama. Cuma kan di Muhammadiyah itu dia pakai struktur. Ya. Ada strukturnya, nggak seperti kita bikin perusahaan biasa, ada tim manajemen, ada investor. Ya. Kalau di sini kan enggak, dia harus sinkron semua ya. Jadi kebijakan kan ada sebesar kebijakan organisasi, ada visi misinya, ada program kerjanya, yang menyesuaikan situ. Jadi Pak, usaha apa yang sudah dijalankan itu sekarang ini? Sebentar dulu, ini untuk mana nih? Cabang, daerah atau mana nih? Kalau Bapak bagaimana? Kalau saya itu ketua pimpinan cabang pariwisata, majelis ekonomi nggak ada, karena memang kita tidak menjalankan program ekonomi, ya kan, kalau di cabang pariwisata. Tapi kalau sekarang kebetulan saya di pimpinan daerah, saya juga di majelis ekonomi. Makanya makanya saya adakan sini di majelis ekonomi. Majelis ekonomi ya kita punya bukan travel umum, ya travel wisata. Dan progres itu kan kita mau lagi membangun rumahan kan. Perkampungan Muhammadiyah dari proses itu kalau beberapa hal. Kalau di tingkat daerah, kalau di cabang kita nggak punya, secara faktor kita nggak punya, karena memang kita nggak punya unit usaha ekonomi kan. Jadi untuk kedepannya apa yang Bapak rencanakan, usaha apa yang Bapak capai, kembangkan apa yang Bapak capai? Ya, karena ini kan periode pertama di majelis ekonomi, kita masih fokus ke yang itu dulu. Kita ada 3 fokus program besar itu. Pertama itu travel, yang kedua itu perumahan, yang ketiga itu BMT atau BMD. Itu malah tadi itu kayak seperti bank DPR, tapi saya DPR tapi lebih lokal sifatnya BMD. Nah, itu target besar kita, tapi ini kan dalam proses, itu kan enggak
sebentar prosesnya harus ada yang bisa perizinan, sumber daya, investasi, dan itu investasi semua. Karena PBN itu yang menjadi prioritas. Oke, lanjut apa lagi? Tadi kendala sama modal udah ya? Ya udah, itu udah sama masalah investasi ya. Pertanyaannya udah itu aja sih Pak sebenarnya. Itu aja. Itu badan usaha kayak dikembangkan, apa badan usaha jadi Pak? Badan usaha kayak dikembangkan, terus apa kendala, terus macamnya apa, tantangannya apa, terus tentang kegiatan yang dilakukan sekarang sama Muhammadiyah cabangnya apa? Cabang, kalau cabang ini rutin lah kita kan, kayak tadi pagi kan kita mengadakan rutin bulanan kita di masjid kita kan, di masjid Takwa di Rabu-Rabu itu lebih ke sana. Kalau sekolah ya kan ya sekolah cuma ada TK kita sama ya itu yang seperti biasa. Kalau program lain menyesuaikan kebutuhan aja. Cabang. Pertanyaan yang suruh cuma itu aja sebenarnya. Pertanyaan ada lagi enggak? Ya sebenarnya standar lah, semuanya sama. Cuman kan kalau saya itu melihat itu kan saya dari hampir ini kan mata kuliah wajib. Hampir semua prodi kan. Ekonomi ada ini ada. Maksud saya itu kan yang relevan yang jurusan. Relevan yang jurusan yang nanti bisa diplikasikan di cabang dari daerah itu apa? Soalnya emang kayak dikasih sama orang itu formalitas juga kan, jadi nggak manajer dikasih arahan buat formalitas gitu. Oke, itu aja kalau memang sebatas itu ya. Karena memang nggak banyak, program kita nggak banyak. Ya mungkin kan sasarannya perlu target kita seperti 2 atau 3 program yang besar kan. Ya beda kalau program yang spontanitas itu kan sifatnya responsif. Kalau program ini kan berencana, dia butuh pembiayaan, butuh perencanaan, butuh manajemennya, dan sehingga tidak bisa spontan tiba-tiba langsung jadi kan. Ini kan kita sudah mendesain setengah tahun lebih ya kan, karena butuh biaya besar. Perumahan itu butuh biaya besar, butuh tenaga kerja juga, butuh perencanaan, ada desain kaitan sama lingkungan kan, kalau misalnya perumahan. Kalau bank itu juga, BNT itu juga itu. Kita butuh investor kan, butuh manajemen, butuh perizinan lagi ya. Karena sudah ada tuh perizinan kita kan travel sama perumahan, kan berbentuk perusahaan. Jadi kalau perumahan itu targetnya untuk orang rumah dari mana? Kalau target awal tetap kita ke warga Muhammadiyah untuk rumah-rumah itu kan target awal. Depan itu kan kita kembangkan lagi menjadi usaha yang kan harus usaha yang besar. Itu menyentuh karena umum juga. Kalau sudah terpenuhi itu internal Muhammadiyah ya kita jual rumah itu ya ke warga umum. Karena kan nggak mungkin ini aja, tapi ya target utama harus seperti itu. Muhammadiyah, warga sekitar dosen lah ya. Itu pembiayaan modal besar. Kita harus mau kalkulasi yang pasti kan. Sama manajemen yang bersama itu SDM juga. Karena nggak kita yang mengelola, karena kita majlisnya aja. Ibaratnya kita hanya payung di atasnya. Nanti kan orang-orang profesional yang mengelola. Itu pokoknya yang pemasarannya. Ya, kayak Kami sebenarnya kalau Muhammadiyah ini baru pas di kampus ini Pak. Kami kan dari kampung nggak ngikut NU mungkin Ibu, tapi kayak nggak apa terlalu gitu lagi. Jadi kenalkan sama Muhammadiyah ini. Tamu Muhammadiyah ini kan dari kampus baru berapa semester 3 Pak? semester berapa? 3. Ya wajar nggak semua orang nggak tahu kan. Kalau tahu orang taunya kan nggak sampai ke dalam. Muhammadiyah itu seperti itu. Muhammadiyah itu ada pimpinan pusat,
Saya kan udah belajar kan ada wilayah daerah, cabang dan nanti. Di bawahnya itu ada lagi, ada majelisnya lagi yang majelis pendidikan, yang majelis tabliknya, majelis dakwahnya, majelis harta benda, banyak lah. Termasuk majelis ekonomi. Ya. Itu nanti sesuai dengan wilayah kerja masing-masing, tapi tidak lepas dari program kerja besar pimpinan Muhammadiyah yang diputuskan 5 tahun sekali ya pertama itu kan tidak ada program kerja besar itu nanti kita coba masing wilayah ke daerah cabang nanti itu semuanya menyatu itu mendukung dakwah Muhammadiyah itu karena Muhammadiyah kan nggak hanya berdakwah konvensional dari masjid ke masjid saja semua ya kan semua kebutuhan dasar itu kita garap gitu. Yang Muhammadiyah itu kan punya perguruan tinggi ya. Tidak ada organisasi di dunia yang punya perguruan tinggi lebih banyak dibandingkan Muhammadiyah gitu. Jadi negara gitu. Kan nggak ada. Punya ratusan perguruan tinggi, puluhan ribu sekolah ya. Itu Muhammadiyah. Itu media-media dakwahnya. Punya ratusan rumah sakit, ratusan klinik gitu ya. Masjid oke lah orang lain punya, tapi yang lain itu Muhammadiyah punya itu jauh-jauh. Makanya Muhammadiyah itu tidak punya kampus, harapannya ya mahasiswa lulus dari sana dia menjadi kader Muhammadiyah. Ya dia bekerja secara profesional, tapi kan jiwa dakwahnya itu jiwa Muhammadiyah. Muhammadiyah itu banyak orang profesional. Kemudian mungkin mantu juga di media, orang masuk pemerintahan dari Muhammadiyah itu membawa visi Muhammadiyahnya gitu. Tapi tidak berbeda juga dengan visi negara. Kalau Muhammadiyah itu punya ciri khas. Nah itu orang yang masuk lingkaran pemerintahan, tapi dengan kapasitasnya, itu dengan kapasitas bukan dengan kepentingan politik. Gitu. Sekarang kan beberapa kementerian itu orang Muhammadiyah. Nah itu juga mensupport. Kita nggak pernah mengambil porsi orang lain, tapi Muhammadiyah bergerak sendiri. Nanti kan relevan dengan kekuasaannya, relevan dengan keputusannya. Nah, mudah gerakan Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah itu tidak orang pribadi, tidak orang per orang. Gitu. Jadi kita itu yang mengelola aset triliunan itu sama kita juga digaji. Ini kan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kita keikhlasannya bekerja ya sesuai dengan ini. Ya kan kayak saya nggak punya kuasa tertentu terhadap majelis ini. Kalaupun nanti ada keuntungan, kita supportnya terhadap kegiatan Muhammadiyah. Misalnya memisahkan masjidnya, mensupport sekolah yang masih kekurangan, gitu kan mensupport kembali kita dari yang mau berdakwah itu kita support. Harus ada support dari Muhammadiyah, misalnya transportasinya segala macam. Nah, dari hasil keuntungan amal usaha itu kan mensupport dakwah itu. Jadi mulai circle ini seperti itu ya. Yang pulau hubungan begitu. Muhammadiyah punya usaha yang menguntungkan, untungnya bisa untuk mengikuti Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah sudah bisa berdiri sendiri, mubaliknya dakwah kemana saja kan bisa didorong, support, begitu. Menguntungkan tidak menguntungkan ke pribadi, walaupun ketua sekalipun gitu. Ya, gitu di Muhammadiyah itu. Beda dengan misalnya itu, kalau itu lebih banyak misalnya dia punya kantor punya kiainya. Ya, sekolah punya kiainya, punya pimpinan. Kalau di Muhammadiyah enggak, punya pesantren punya Muhammadiyah. Jadi semua surat tanah se-Indonesia itu ada di pusat. Enggak ada itu orang per orang, jadi tidak bisa. Enggak ada yang enggak bisa. Jadi kekayaan itu terakumulasi, kekayaan Muhammadiyah triliunan itu terakumulasi di pusat semuanya. Jadi enggak bisa kita daerah begini kan itu enggak. Tapi kita bebas membangun, mengembangkan, menjadikan sumber pendanaan, sumber perekonomian bisa Muhammadiyah. Nah itu salah satu perumahan. Kita punya tanah, banyak tanah kita di sini. Orang kan mewakafkan, mempercayakan, diwakafkan dikelola. Nah, dan yang diwakafkan kita kelola begini, yang dihibahkan kita kelola. Nah, tanah yang sekarang kita punya itu kita buat perumahan itu ada berapa hektar gitu, kita buat perumahan ya. Kita berkembang mengembangkan secara ekonomi, kan kita ditapak lagi, dikembangkan lagi. Nah itu semua keuntungan itu Muhammadiyah. Beda hanya orang yang bekerja profesional di sana, itu memang dibayar, ya arsiteknya, desainnya, tukangnya itu memang dibayar. Guru, dosen itu semua dibayar. Itu beda, itu bukan itu mereka bekerja secara profesional, beda sama pengurusnya. Kayak dosen kampus ya, mereka bekerja atas nama dedikasi profesional. Nah,
kapasitas dia gitu di Muhammadiyah. Jadi jangan dilihat Muhammad wah kaya ini, bukan, nggak bisa, nggak punya. Karena kita periode besok barangkali kita nggak duduk sini lagi, atau periode sebelumnya kita nggak duduk sini. Jadi walaupun orang yang berganti, dia perjalanan organisasi tetap berjalan karena ada sistemnya. Di negara, kalau negara itu ganti presiden kan negara tetap berjalan walaupun presiden diganti, menteri diganti, itu namanya sistem. Sistem itu sudah berlaku. Negara itu konstitusinya seperti itu. Muhammadiyah ada dasarnya menunjukkan begini, ini yang boleh dilakukan, ini yang tidak boleh dilakukan. Boleh jadi. Ini kan kebetulan saja saya juga di ketua cabang, saya juga di majelis ekonomi wakil ketua, ya kan? Karena orangnya memang itulah yang aktifnya. Oke, kebetulan seperti itu aja. Cukup. Oke. Ini itu aja mungkin. Saya juga agak buru tadi ini. Makanya saya minta jam 2 pas gitu. Kalau kemarin kan rupanya saya bareng sama rapat hari ini, hari Jumat ya. Di sini juga saya rapat. Agenda rapat rutin kan. Rutin bulanan apa dari majelis ekonomi. Makanya saya bilang besok aja. Hari ini kan ada 2 kegiatan juga saya. Oke, itu aja. Jadi terima kasih banyak Pak atas waktu yang telah diberikan kepada kami, dan terima kasih juga untuk pertanyaan-pertanyaan dari kami Pak. Kami selaku sebagai sumber bertanya ingin pamit undur diri Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Sukses ya, sukses. Terima kasih, Pak.